Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6021. Ketika Charlie tiba di Aurous Hill, waktu sudah lewat pukul 10 malam. Setelah Charlie melewati bea cukai dan menyelesaikan prosedur imigrasi, dia langsung menuju ke jalur VIP dari dalam bandara. Mengambil pesawat khusus keluarga Wade yang sudah lama menunggu. Dan lepas landas di malam hari, menuju East Cliff. Karena kakek Charlie secara terbuka melakukan kerja sama investasi mendalam dengan pemerintah di East Cliff selama periode ini. Charlie khawatir anak buah Victoria akan memantau informasi masuk East Cliff. Jadi dia memutuskan untuk memasuki negara di Aurous Hill. Setelah memasuki Aurous Hill, ia kemudian dapat pergi ke East Cliff untuk melewati terminal internasional dan bea cukai di East Cliff. Ada ratusan atau ribuan penerbangan domestik di East Cliff setiap harinya. Para penumpang ini tentu saja bukan kelompok sasaran yang dipantau oleh Warriors Den. Charlie pergi ke East Cliff kali ini hanya untuk satu tujuan. Yang tujuannya adalah untuk bertemu dengan kakeknya, menyelaraskannya dengan situasi di New York, dan bahas tindakan penanggulangan berikutnya. Mengetahui bahwa Charlie akan datang malam ini, paman Charlie, Marshall dan Duncan, berkendara ke bandara 1 jam sebelumnya untuk menyambutnya. Charlie lepas landas dari Aurous Hill dan mendarat di East Cliff 2 jam kemudian. Tidak perlu melewati bea cukai untuk penerbangan domestik. Jadi pesawat langsung meluncur ke hanggar setelah mendarat. Paman dan Duncan telah menunggu di hanggar untuk waktu yang lama. Mobil yang mereka kendarai diparkir di sini. Mereka berdua merokok di luar mobil sambil menjaga tempat sampah dengan asbak. Mereka melihat pesawat yang ditumpangi Charlie akhirnya perlahan-lahan diseret ke hanggar. Di hanggar, keduanya bahagia. Mereka membuang puntung rokok mereka ke asbak dan berjalan menuju pintu keluar. Pintu kabin terbuka, Charlie melangkah keluar dari pesawat. Dan mereka berdua langsung menyapanya. Charlie? Tuan Wade. Saat keduanya melihat Charlie, kebahagiaan mereka tak terlukiskan. Charlie juga tersenyum dan menjawab, "Paman, Inspektur Lee." Marshall tersenyum dan menepuk bahu Charlie, lalu bertanya sambil tersenyum. "Kamu pasti lelah setelah bepergian begitu lama, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak lelah. Aku tidak merasa lelah lagi." "Bagus." Marshall mengangguk dan berkata cepat. "Kakekmu tahu kamu datang ke East Cliff malam ini dan telah menunggumu tanpa tidur. Jika kamu lelah, ayo cepat pergi ke sana dulu." "Oke." Charlie setuju tanpa ragu. Dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai mereka berdua. Charlie memperhatikan bahwa nomor plat mobil ini sangat istimewa. Tampaknya itu adalah bagian nomor khusus yang umum di ibu kota, jadi dia bertanya, "Paman, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Marshall melaju keluar dari hanggar sambil menjawab, "Hal ini secara khusus diterapkan oleh departemen yang menerima investasi kami. Hal ini terutama ditangani oleh Departemen Keamanan, dan faktor keamanannya tinggi." Setelah mengatakan itu, Marshall menambahkan, orang tua itu akhir-akhir ini kecanduan menghabiskan uang. Total kerjasama yang dibahas selama periode ini telah melampaui 100 miliar dolar AS. Semuanya merupakan industri lokal yang menjanjikan dan cakupannya sangat luas. Dalam beberapa hari, paman keduamu dan aku akan pergi ke selatan. Kami akan berinvestasi dalam baterai litium. Perusahaan berencana membangun basis produksi dan R&D baterai litium berdaya tinggi di wilayah selatan. Spesialisasi dalam pengembangan baterai litium berdaya kepadatan tinggi yang dibutuhkan untuk kendaraan energi baru. Selanjutnya, paman kedua Anda juga berencana untuk langsung membangun merek kendaraan energi baru dan memanfaatkan pasar domestik. Rantai pasokan teratas di bidang energi baru terlibat langsung dalam manufaktur kendaraan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya keluarga An belum pernah terlibat dalam industri manufaktur sebelumnya. Mengapa kali ini terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan? Industri ini memiliki siklus investasi yang panjang. Hal ini juga membutuhkan banyak energi, dan margin keuntungannya tidak terlalu optimis. Marshall menjelaskan sambil tersenyum, energi baru memang merupakan arah umum pengembangan mobil di masa depan. Dunia sedang mempromosikan netralitas karbon dan memenuhi standar karbon. Perusahaan energi baru adalah prioritas utama untuk mencapai standar karbon. Selain itu, biaya energi bersih lebih rendah dan tidak bergantung pada impor. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi permintaan impor minyak. Di masa depan, biaya bahan bakar fosil akan semakin tinggi.
dan keuntungan dari energi baru akan menjadi lebih besar. Hal itu menjadi semakin jelas. Saat berbicara, Marshall menambahkan, terus terang, orang tua itu masih berharap untuk berinvestasi di industri. Industri dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengintegrasikan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk pengemasan. Manfaat peningkatan akan lebih besar, dan jika hal ini dapat mendorong peningkatan seluruh industri, maka itu akan lebih baik lagi. Charlie mengangguk mengerti dan berkata, investasi kakek kali ini mengutamakan keuntungan. Marshall berkata, orang tua itu mengatakan bahwa untuk proyek apapun, pertimbangan pertama adalah seberapa besar bantuan substansial yang dapat diberikannya kepada Tiongkok. Pertimbangan kedua adalah seberapa besar pengaruh Tiongkok di bidang ini dapat ditingkatkan. Pertimbangan ketiga adalah keuntungan dan pengembalian proyek. Bab 6022. Charlie mengangguk ringan. Awalnya, ia berharap keluarga An bisa bekerja sama dengan para pejabat untuk membuat Warriors Den takut. Namun dia tidak menyangka bahwa kakeknya memiliki rencana jangka panjang seperti itu. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil bendera merah Charlie melaju ke hotel tamu negara yang tidak terbuka untuk umum. Setelah mendaftar, Marshall dan Duncan membawa Charlie ke villa tempat kakek Nicholas tinggal. Hotel tamu negara ini sebagian besar terdiri dari villa-villa kecil yang independen, di mana para tamu tidak dapat mengganggu satu sama lain, sehingga suasana menjadi tenang dan aman pada saat yang bersamaan. Begitu Marshall memarkir mobilnya di depan villa, kakek Charlie, Nicholas, dan paman keduanya, Marcus, keluar untuk menyambutnya. Begitu Charlie keluar dari mobil, dia bergegas menemui kakeknya dan berkata, "Kakek, kenapa kakek keluar begitu terlambat?" Nicholas tersenyum dan berkata, "Cucuku sudah datang jauh-jauh, bagaimana mungkin aku tidak keluar untuk menyambutnya?" Setelah itu, dia memegang tangan Charlie dan berkata dengan penuh emosi, "Charlie, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini." Charlie berkata dengan ringan, "Tidak sulit, kakek, ayo masuk dan bicara." "Oke." Nicholas mengangguk kepala, ia mengundang semua orang untuk masuk ke villa bersama-sama. Setelah memasuki villa, Nicholas tidak sabar untuk bertanya padanya, "Charlie, bagaimana situasi di New York? Tolong ceritakan lebih detail." Charlie tahu bahwa lelaki tua itu sangat khawatir dengan situasi di New York. Apalagi dengan pria itu. Segala hal yang berhubungan dengan pamannya, Pavel. Oleh karena itu, dia menjelaskan secara kasar proses bagaimana dia terlibat dengan Pavel setelah tiba di Amerika Serikat. Dan bagaimana dia membunuhnya dan Earl keempat dari Warriors Den. Mendengar bahwa Pavel telah berubah menjadi abu dan bahkan abunya telah dibersihkan oleh keluarga Rothschild, Nicholas tak dapat menahan diri untuk mendesah, "Pavel, si brengsek ini, telah menghancurkan hidup TC. Aku tidak sanggup melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Sayang sekali." Charlie berkata, "Kakek, apa yang akan kamu katakan pada Bibi?" Nicholas berkata, "Pavel juga merupakan orang penting yang terkenal di New York. Dia menghilang dari dunia, dan beritanya akan segera terungkap. Ketika berita itu sampai ke telinga bibimu seharusnya bisa menebak bahwa dia pasti sudah meninggal. Untuk detail lainnya, lebih baik jangan beritahu dia. Mulai sekarang, semua orang akan memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang akan menyebut orang ini lagi." Pada titik ini, Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pavel adalah ancaman besar bagi keluarga An saat dia masih hidup. Kematiannya adalah hasil terbaik bagi keluarga An, jadi masalah ini juga harus diselesaikan. Putuskan sepenuhnya setelah kematiannya dan jangan biarkan hal itu menimbulkan efek lanjutan. Bibimu seharusnya bisa menemukan jawabannya." Charlie mengangguk ringan. Seperti kata kakeknya, cara diam-diam untuk menanganinya sebenarnya adalah cara terbaik. Pada saat ini, Nicholas berkata lagi, "Charlie, aku sudah membicarakan hal ini dengan pamanmu. Kedepannya, kita ingin secara bertahap meninggalkan pasar AS. Selain ekuitas perusahaan lain yang kami investasikan di Amerika Serikat, aset lain di Amerika Serikat, yang dapat ditransfer akan ditransfer kembali ke Tiongkok. Dan mereka yang tidak dapat dipindahkan harus menemukan cara untuk mengatasinya. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang hal-hal ini." Charlie berkata, "Kakek, ini urusan keluargaan. Kakek dan paman yang harus memutuskan." Nicholas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Charlie, aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau memiliki 60% dari semua aset keluargaan, jadi hal-hal ini harus mendapat persetujuanmu. Lagi pula,
Semua yang ada di keluargaan akan dilakukan di masa depan. Anda dapat langsung memutuskan hal-hal penting. Ide-ide kami akan dilaporkan kepada Anda dalam bentuk proposal, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, "Kakek, aku sudah mengatakan terakhir kali bahwa aset keluargaan tidak akan dihitung. Berikan saja padaku, aku tidak bisa menerimanya sekarang. Aku akan menunggu sampai aku menyelesaikan rapat penyelesaian. Sebelum itu, semuanya masih tergantung padamu." Faktanya, Charlie tidak punya niat untuk meminta aset keluargaan dari awal hingga akhir. Bagi Charlie, hal-hal seperti uang telah lama kehilangan makna mata uang itu sendiri. Yang tersisa tidak lebih dari serangkaian angka yang tidak terhitung. Janji lisan kepada kakek saya untuk mengambil alih aset itu hanyalah tindakan sementara setelah dia melihat kakeknya terlalu gigih. Jika Warriors Den bisa dibasmi suatu hari nanti, dia lebih suka pensiun di pegunungan daripada terus bertanggung jawab atas wilayah bisnis ini. Nicholas berkata saat ini, "Charlie, menyerahkan Amerika Serikat berarti banyak aset kita yang tidak dapat diambil dari Amerika Serikat harus menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Entah dengan menjualnya atau mencari cara untuk mengelolanya. Kalau tidak, kami akan membiarkan aset, industri, dan karyawan tersebut tetap di sana. Dan tidak ada yang bisa mengordinasikan dan mengelola aset-aset ini, aset-aset ini hanya akan semakin buruk. Menjadi kurang berharga, dan bahkan akhirnya menjadi aset negatif. Apakah Anda punya pendapat tentang ini?" Charlie tahu apa yang dimaksud kakek. Sebelum putus dengan Pavel, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas bisnis keluargaan di Amerika Serikat. Sekarang setelah dia meninggal, keluargaan tidak dapat kembali ke New York untuk waktu yang singkat. Jika tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk mengkoordinasikan dan mengelola aset sebesar itu, pasti akan menghadapi penyusutan dan resesi. Sekarang, keluargaan tidak bisa kembali, dan dia tidak bisa turun tangan untuk mengambil alih. Terlebih lagi, keluargaan memiliki Warriors Den yang mengawasi di belakang mereka. Tidak peduli siapa yang mengambil alih bisnis keluargaan di Amerika Serikat. Ini akan menarik perhatian Warriors Den. Jadi Charlie untuk sementara tidak bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Namun yang pasti, jika aset keluargaan dijual, nilai pasarnya akan turun drastis. Selain itu, sebuah keluarga tidak kekurangan uang. Dan gerakan cemas itu bukan karena dia ingin mewujudkannya, tetapi karena dia tidak ingin membiarkan aset-aset ini mengurus dirinya sendiri. Cara terbaik adalah menemukan orang yang dapat diandalkan dan mampu mengurus properti keluargaan di Amerika Serikat. Kandidat pertama yang terpikir oleh Charlie adalah Stella. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia dengan cepat menyampaikan ide ini. Setelah Stella mengambil alih industri keluargaan, Warriors Den pasti akan menyelidiki hubungan antara dia dan keluargaan. Itu akan memberi Warriors Den titik terobosan baginya. Jadi, Charlie berpikir sejenak lalu menyarankan, lebih baik mempercayakan properti keluargaan di Amerika Serikat kepada keluarga Rothschild untuk sementara waktu. Biarkan mereka membantu keluargaan mengurus bagian properti ini terlebih dahulu. Dan tunggu hingga masalah itu selesai di masa mendatang. Setelah ancaman Den diberantas, biarkan mereka mengembalikan industri-industri ini. Bab 6023. Mari kita gunakan Rothschild sekali ini. Perkataan Charlie membuat Nicholas dan putranya tampak tidak percaya. Nicholas tidak dapat menahan diri untuk berkata, keluarga Rothschild selalu mengarahkan pandangan mereka ke puncak. Di mata mereka, tidak ada perusahaan atau keluarga di dunia yang dapat menyamai mereka. Jadi bagaimana jika keluargaan adalah keluarga terbesar kedua di Amerika Serikat? Ketika Simon bertemu denganmu di hari kerja, apakah dia masih akan bersikap sombong dan merendahkan? Setelah itu, Nicholas menambahkan, saya sudah mengenal Simon selama bertahun-tahun. Dan hanya ada satu kali dia bersikap sopan atau bahkan hormat padaku. Saat itulah Pavel meninggal. Waktu dia diskusikan hal ini dengan saya lewat telepon, dengan karakternya yang mengutamakan orang lain, bukan kedua kalinya. Dia tidak akan merasa berhutang budi padaku setelah masalah Pavel diselesaikan dengan aman. Charlie tersenyum dan berkata, dalam hal ini, tidak perlu berkomunikasi dengan Simon. Saya baru saja mengatur agar Steve yang mengurusnya. Steve? Tanya paman kedua Markus tanpa sadar. Apakah putra sulung Simon, Steve Rothschild? Ya. Charlie mengangguk dan tersenyum, itu dia. Markus berkata sambil mencibir, orang itu, Steve, bahkan lebih gila dariku.
Dia memanfaatkan orang lain untuk maju dan tidak ragu dalam hal apapun. Dia datang untuk makan. Dia mengambil mangkukmu. Dia meletakkan sumpitmu dan akan memarahimu. Charlie berkata sambil tersenyum, paman pasti sedang membicarakan Steve di masa lalu. Dia tidak berani bersikap sombong di hadapanku sekarang. Kali ini saya bisa mengirim Sifang Baozuang kembali ke Tiongkok. Saya mengandalkan dia untuk secara pribadi mengawalnya keluar dari negara ini. Dan sekarang kuncirnya ada di tanganku. Jika aku memintanya melakukan sesuatu, dia bahkan tidak berani kentut. Setelah mengatakan itu, Charlie melihat waktu dan berkata, "Saya kira Rothschild sudah menyelesaikan rapat internalnya, jadi aku akan meneleponnya sekarang." Ketika yang lain mendengar Charlie berbicara tentang Sifang Baozuang, mereka segera menyadari bahwa Charlie memang telah menangkap takdir Steve. Charlie memutar nomor telepon dan menyalakan pengeras suara. Sebelum berdering 2 kali, panggilan itu langsung tersambung. Lalu, suara hormat Steve terdengar. "Oh, Tuan Wade, Anda telah kembali ke Tiongkok." "Ya," kata Charlie dengan tenang. "Saya telah kembali ke Tiongkok. Saya menelepon Anda karena ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda di Sifang Baozuang." "Oh," Steve sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata cepat. "Tuan Wade, jangan bahas kata-kata itu di telepon. Ini terlalu sensitif." Charlie tersenyum. "Baiklah, pokoknya, aku menelepon hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu dalam keadaan sehat?" Steve di ujung telepon begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mengutuk dalam hatinya, Charlie, kalian tidak puas membunuh orang. Tapi kau masih saja ingin melompat keluar dan menaburkan garam di lukaku. Apakah kamu masih tahu apakah orang tua itu dalam keadaan sehat?" Meskipun Steve sangat marah, dia tidak berani bertengkar dengan Charlie. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Terima kasih atas perhatian Tuan Wade." Setelah Tuan Wade meminta Ratu untuk datang dan menemui ayahku. "Ayahku sudah pulih sepenuhnya." "Bagus." Charlie tersenyum dan berkata, "Steve, aku telah menyembuhkan ayahmu, apakah ada keluhan di hatimu terhadapku?" Steve berkata dengan tergesa-gesa seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. "Tidak. Sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih padamu, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, ayahmu sudah pulih. Apakah dia menyerahkan posisi pemimpin klan kepadamu sesuai kesepakatan?" Steve sangat tertekan dan berkata dengan suara rendah, "Ayahku tidak mewariskan tahta kepadaku, tapi hanya mengonfirmasi identitas pewaris pertamaku." Saat dia mengatakan hal ini, Steve tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dan bergumam dengan suara rendah, "Tuan Wade, Anda benar-benar menuangkan seember besar air es ke saya." Charlie tidak lagi mengikutinya, dan berkata terus terang, "Steve, ada pepatah lama di Tiongkok, Tuhan akan memberimu tugas besar." Pria ini, demi menghindari kecurigaan, telah menguras pikirannya, menegangkan ototnya, dan membuat tubuhnya kelaparan. Tujuan membiarkan Anda mengambil alih keluarga Rothschild beberapa tahun kemudian adalah untuk mengasah kemampuan Anda. Ngomong-ngomong, kemampuanmu. Meskipun kamu tidak setua dirimu. Tapi aku bisa melihat bahwa kemampuan pribadimu tidak cukup untuk memimpin seluruh keluarga Rothschild. Ayahmu masih perlu melatihmu selama beberapa tahun lagi. Jika tidak, fondasi besar keluargamu bisa hancur oleh tanganmu." Steve memarahi Charlie dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa berkata dengan getir, "Tuan Wade, Anda benar. Saya memang perlu belajar lebih banyak dan lebih banyak berumah tangga." Bab 6024. Charlie bersenandung dan berkata ringan, "Tapi jangan terlalu cemas. Jika Anda tidak bisa mengasahnya dalam beberapa tahun. Kalau begitu, 10 atau 20 tahun sudah cukup. Kamu tidak perlu khawatir tentang umur orang tuamu. Saya akan membuatnya tetap hidup selama 20 tahun lagi. Dan itu hanya pil, jadi kamu masih punya waktu untuk belajar dengan giat." Ketika Steve mendengar ini, dia hampir menangis ketakutan. 10 atau 20 tahun? Jika orang tua itu hidup 20 tahun lagi, usianya pasti sudah lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 orang telah menerima pensiun selama 10 tahun. Dan saya belum menjadi karyawan penuh waktu. Bagaimana aku masih bisa hidup seperti ini? Namun,
Dia tidak meragukan keaslian kata-kata Charlie sama sekali. Maka dia pun meratap dan berkata, "Tuan Wade, jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya, beritahu saja. Selama aku masih bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik." Saat dia berbicara, dia berkata dengan nada rendah hati, "Saya akui bahwa saya memang memiliki beberapa motif egois dan beberapa pikiran tersembunyi dan kotor sebelumnya. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika Steve Rothschild punya sedikit saja niat untuk tidak menaatimu atau tunduk padamu, aku akan mati tanpa tempat pemakaman." Charlie bersenandung ringan, lalu berhenti bercanda dengannya, dan berkata dengan serius, "Steve, karena kamu bilang begitu, aku sangat membutuhkan bantuanmu." Steve dengan cepat berkata, "Tuan Wade, tolong beritahu saya. Selama saya masih bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Beri aku kesempatan untuk berbagi kekhawatiranmu." Charlie berkata, "Kakek saya berencana untuk mengevakuasi semua bisnis yang dapat dievakuasi dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Namun, real estate dan properti yang tidak dapat dievakuasi dari Amerika Serikat tidak akan dievakuasi untuk sementara waktu. Tidak akan ada yang mengambil alih. Seperti yang Anda ketahui, real estate juga perlu dikelola dan dioperasikan dengan baik agar nilainya terus tumbuh. Industri-industri fisik yang sulit dievakuasi juga perlu dikontrol secara ketat oleh seseorang untuk memastikan stabilitas dan menetap di Amerika Serikat. Tidak ada manajer yang dapat mengambil alih pekerjaan sendirian. Jadi saya harap Anda dapat membantu mengambil alih industri ini dan menjalankan operasi agensi." "Oh," Steve menghela napas lega dan berkata cepat. "Operasi agensi itu sederhana, Anda bisa meminta kakek Anda untuk mengatur orang. Bereskan semuanya, dan yang tidak bisa Anda bawa dan tidak mau jual, serahkan saja kepada saya untuk saya operasikan atas nama Anda. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya." Charlie berkata, "Steve, kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan mencoba yang terbaik. Anda harus memberi saya perintah. Untuk properti yang saya serahkan kepada Anda harus memastikan saya mendapat untung setidaknya 10% setiap tahun. Untuk bisnis yang saya serahkan kepada Anda, jika menguntungkan, Anda harus menjamin tingkat pertumbuhan tahunan tidak kurang dari 10%. Jika tidak menguntungkan, Anda harus membalikannya dalam waktu 1 tahun. Berapa lagi?" Steve tercengang dan berkata tanpa sadar, "Tuan Wade, rasio sewa terhadap penjualan properti berkualitas tinggi di Amerika Serikat hampir sama sekarang. Hanya sekitar 30%. Setelah konversi, tingkat pengembalian tahunan hanya 3 hingga 5%. Proyek dengan kualitas yang sangat tinggi bahkan tidak dapat mencapai 10%. Dan, perusahaan yang tidak bisa diambil alih oleh keluargaan haruslah perusahaan tradisional atau perusahaan manufaktur, industri, atau industri jasa tradisional. Bagaimana industri-industri ini sekarang dapat menjamin tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10? Sedangkan untuk yang tidak menguntungkan, lebih sulit lagi untuk mengatakannya. Bahkan keluarga Rothschild memiliki banyak industri yang tidak menghasilkan uang atau bahkan merugi. Dan ada beberapa industri yang tidak mungkin menghasilkan uang, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Bagaimana saya bisa mencapai hasil operasional yang baik untuk Anda?" Charlie berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, kamu bisa menambahkan apa saja yang kurang. Apa masalahnya? Kau sekarang pewaris pertama keluarga Rothschild yang sah. Apa arti uang sedikit ini bagi Anda? Aku akan menambahkan lagi." Steve merasa pusing. Tanpa sadar dia berkata, "Tuan Wade, Anda tidak melakukan hal seperti ini. Anda meminta saya untuk membantu Anda menjalankan bisnis. Saya bersedia untuk tidak membiarkan Anda membayar saya apapun. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Tapi Anda menetapkan standar kinerja yang sangat tinggi. Kalau begitu biar aku yang membayar selisihnya. Bukankah ini pemerasan?" Charlie berkata dengan tenang, "Ya, aku hanya memerasmu." Seperti yang dikatakannya, Charlie berkata lagi, "Steve, kamu harus tahu bahwa aku memerasmu karena aku sangat memikirkanmu dan memberimu kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan kekuatanmu. Coba tebak, ini hal kecil, kenapa aku tidak meminta Helena saja untuk menelepon ayahmu?" Charlie bertanya balik, yang membuat jantung Steve berdebar kencang. Dia tanpa sadar bertanya dengan gugup, "Kenapa? Kenapa?" Charlie mendengus dingin dan berkata, "Jika ayahmu yang menangani masalah ini, dia pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal.
Jika dia menanganinya dengan baik dan membuat saya ingin bekerja sama dalam waktu lama, mungkin saya akan melakukannya lagi. Seperti menjualnya pil, tapi jika saya punya sesuatu untuk dilakukan di masa depan, aku akan memintanya melakukannya. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Hal pertama yang bisa aku jamin adalah kamu pasti akan pergi di depannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, ayahmu akan memimpin pemakamanmu. Pewaris pertama hanya memiliki satu nama yang tersisa. Steve begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Sejak Helena mengirim obat dari Kanada untuk menyembuhkan Simon, Steve sangat membenci Charlie. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie telah mengendalikan ayahnya dan nasibnya sendiri tanpa terlihat. Jika dia benar-benar terus memberikan ayahnya ramuan ajaib itu, mungkin dia akan mati di depan ayahnya. Tepat saat Steve merasa ngeri, Charlie berkata dengan tenang, "Steve, alasan saya menyerahkan masalah ini kepada Anda adalah untuk memberi Anda kesempatan untuk melihat apakah Anda layak bagi saya untuk terus menjalin hubungan kerjasama yang substantif. Jika aku memberimu kesempatan dan kau tidak menggunakannya, maka aku akan bertaruh sepenuhnya pada ayahmu." Bab 6025. Hanya dalam hitungan detik, Steve di ujung telepon sudah mengutuk semua kata yang dapat diingatnya. Sialan Charlie, kok. Dia bisa ngomong jelek banget. Apakah si Balimatart ini benar-benar menganggapku, Steve Rothschild, sebagai Balimatart? Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu gila sekali? Kau pikir aku hanya seekor anjing sialan di sisimu? Jadi bagaimana jika kau bertaruh pada ayahku? Apa aku takut padamu? Memikirkan hal ini, hati Steve tiba-tiba tenggelam, dan dia berpikir dalam hati. Sial. Aku sangat takut. Jika aku membiarkan orang tua itu memimpin pemakamanku di masa depan, seperti apa hidupku nanti? Pada saat ini, Steve merasakan jauh di dalam hatinya. Keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di mana-mana. Mengingat identitas dan latar belakangnya, dia tidak cukup kaya secara emosional sejak dia lahir. Berbeda dengan kebanyakan orang, dalam lebih dari 50 tahun pengalaman hidupnya, dia hampir tidak pernah mengalami kesulitan, ketidaknyamanan, kesedihan, dan keputusasaan. Seperti kata pepatah, orang yang kenyang tidak tahu bahwa orang yang lapar sedang lapar. Seperti para bangsawan yang menikmati hak malam pertama di Eropa abad pertengahan. Mereka tidak akan pernah mengerti rasa sakit dan penderitaan seorang bujangan yang menggesek-gesekkan tubuhnya pada tepi tempat tidur di tengah malam. Bagaimana mungkin dia merasa putus asa sebelumnya? Namun kini, keputusasaan itu terukir jelas di hati dan tulangnya. Pada saat ini, Steve benar-benar merasa seperti manusia yang menjual jiwanya kepada iblis. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan besar dalam masyarakat manusia, di hadapan iblis, dia pun tidak sebaik anjing neraka di hadapan iblis. Setelah kontrak tahunan habis, iblis dapat mengambil apapun yang dimilikinya kapan saja. Namun saat ini, Charlie adalah iblis yang tidak dapat dilawannya sama sekali. Bukan berarti kekuatan Charlie secara keseluruhan jauh lebih baik dibandingkan keluarga Rothschild. Kuncinya adalah dia telah menemukan keseimbangan yang sempurna antara dirinya dan ayahnya. Ayahnya mengandalkannya untuk bertahan hidup, selama persyaratannya tidak terlalu keras. Ayahnya tidak akan pernah menentangnya. Dia memiliki pengaruh di tangannya. Jika dia melangkah maju, dia bisa menggunakan pengungkapannya untuk menutupi kepergian si Fang Baozuan dari New York. Membiarkan ayahnya menghancurkannya dan mengambil langkah mundur dapat membantu ayahnya untuk terus hidup. Membiarkannya menduduki posisi pangeran hingga kematiannya. Bagaimana dia harus memecahkan situasi tersebut? Membunuh Charlie? Mustahil. Kekuatan pribadi orang ini sekuat hantu. Dia memiliki 10.000 kesempatan untuk membunuhnya di Manor sebelumnya. Dalam kasus ini, apa yang dapat dia lakukan untuk melawannya? Steve memikirkannya dan merasa bahwa Charlie adalah eksistensi yang tidak dapat dipecahkan baginya. Dia seperti seorang penyihir yang terjebak bug dalam permainan. Dia dapat memblokir bug dan terus melepaskan keterampilan dari jarak jauh. Selama dia memblokir bug, tidak peduli berapa banyak monsternya. Bahkan bos terbesar sekalipun, tidak dapat menyentuhnya. Steve yang sudah putus asa hanya bisa berkata dengan hormat seperti cucunya yang sudah beruban. Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga properti yang ditinggalkan keluarga kakek Anda di Amerika Serikat. Dan semua hasilnya pasti tidak akan lebih rendah dari ekspektasi Anda.
Ketika Charlie mendengar pernyataannya, nadanya sedikit melunak. Dan dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu aku akan lihat bagaimana kinerjamu." Setelah itu, Charlie menutup telepon. Setelah mendengarkan percakapan antara Charlie dan Steve, ayah dan anak dari keluarga Ann semuanya sedikit tidak dapat pulih.